saya akan mengundang praktisi kesehatan juga di konsep penyembuhan alami yang akan membantu tanya jawab ini. Langsung saja saya mengundang beliau, Ibu Mary. Apakah ada di sini, Ibu? Halo, selamat malam, Ibu Mary. Ini sambil Bu Mary siapkan ini ada pertanyaan saya sampaikan ya. Tadi ini Bu Mary, ya toh, ada konsultasi dari Timor Leste, ini ya, anaknya usia 6 tahun, beliau tahu dari usia 2 tahun, ya anaknya dikira kerasukan gitu ya. Ternyata berjalan waktu selama 4 tahun terakhir ini, ternyata akhirnya tahu anaknya autis, karena beliau cari solusi kan, ke dokter juga, autis, dan mulainya dari usia 2 tahun, bicara sendiri, punya dunia sendiri, ya toh, dan tiba-tiba tertawa, tiba-tiba sedih, ya toh, dan seperti tidak mendengar, jadi nggak fokus ya, dipanggil nggak mau dengar ya, intinya tidak fokus. Terus kalau nggak bisa bersosialisasi ya, berinteraksi dengan orang lain, kalau mendengar sesuatu nangis, tutup telinga juga gitu loh, gejalanya persis anak autis, ASD. Ya, tantrum ya pasti di sini ya. Nah, pertanyaannya, karena memang beliau tadi tanya ya, bagaimana melengkapi cara treatment alpha meta alphaspin itu pertama Ibu Mary. Ya, tahu karena usia beliau masih di bawah golden age ya, 6 tahun ke bawah, itu pertama. Oke, mungkin kalau tadi dengar sharingnya kan bagus banget ya. Jadi banyak sekali yang ngalamin perubahan di sini ya kan. Mungkin saya bisa bantu dari segi anak yang tadi gangguan yang autis ya, istilahnya berkebutuhan khusus ya. Oke, karena memang sekarang lagi banyak sekali dan memang salah satu saya ketemu salah satu psikolog dan beliau bilang gini, waktu beberapa tahun yang lalu dia bilang sekarang ini 1 dari 10 kelahiran pasti ngalamin gangguan atau istilahnya itu gejala anak autis gitu loh. Nah, kenapa seperti itu ya kan? Karena nggak ada bisa dipungkiri karena sekarang pola makan dan lain-lain ya kan, kayak gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah anaknya usia 6 tahun, oh ini ya, jadi suka bicara sendiri, main sendiri, terus juga tertawa sendiri. Ada yang kebanyakan yang gejala ringan paling gampang kan nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus, hiperaktif, terus akhirnya nggak bisa bicara. Kalau nggak bisa bicara akhirnya nggak bisa komunikasi dengan orang lain, biasanya jadinya gampang tantrum. Gampang tantrum itu artinya gampang ngamuk, marah sama orang tua, sama sekitarnya. Kadang juga jadinya maaf ya, mengganggu lingkungan, jadinya kadang arahnya mukul ya kan, sebagai tanda komunikasinya anak ya kan. Nah, mungkin kalau tadi pertanyaannya dari Ibu Kakak ya, Kak Danila, Kak Niza ya. Nah, dan tadi juga nanya apakah ini perlu terapi ya, terapinya harus di mana-mana. Nah, ini pengalaman saya buat para orang tua yang mungkin juga hadir di sini ya, karena pengalaman saya sendiri juga, saya ngalamin kondisi yaitu anak juga nggak bisa ngomong waktu itu, nggak bisa fokus, hiperaktif, makanya saya cari tahu banyak ya kan. Dan salah satu pelajaran paling mahal kalau saya bilang gini, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mencoba berbagai macam terapi, biayanya sudah pasti cukup besar, juga waktu yang digunakan juga lebih banyak, dan kalau dihitung-hitung biaya untuk terapi, biaya untuk waktunya juga ya kan, tenaganya, mentalnya ya kan, dengan perubahan yang didapat, pengalaman kita itu nggak maksimal biasanya. Banyak yang nggak maksimal, artinya gini, biaya yang dikeluarkan sangat jauh lebih besar berlipat dibandingkan perubahan yang didapat. Nah, ini yang kenapa kita hadir malam ini, saya mau sharing ya sebagai seorang ibu juga, memang salah satu nasar saya, dan saya kepengen juga menolong para orang tua yang lain ya kan. Nah, yang paling penting sebenarnya kita perbaiki sumber akar masalahnya dulu. Jadi apa yang membuat gangguan perkembangan otak atau anak otaknya jadi kacau ya, jadinya mempengaruhi perilaku segala macam. Nah, kita perlu perbaiki dulu sumber akarnya, masalahnya di mana sih. Nah, ternyata waktu saya baca ya kan, nanti yang para orang tua juga bisa cari kalau di internet ya kan, tentang pencernaan atau usus gitu loh, untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau yang terlambat perkembangan. Nah, ternyata 88% anak-anak yang ngalamin gangguan perilaku, 88%, artinya hampir 100% loh ya kan. Jadi lebih dari 88% itu ngalamin gangguan perilaku karena usus atau pencernaannya dia itu mengalami gangguan gitu loh. Dan usus atau pencernaan itu adalah otak kedua anak. Jadi kalau usus pencernaannya bermasalah, perkembangan otak jadinya terganggu. Seperti itu. Kenapa? Karena makanan yang dia makan, makanya sebagian juga rumah sakit atau dokter ya biasanya mengarahkan juga diet makanan kan. Nah, kenapa? Karena sebagian makanan yang nggak mudah dicerna itu dari usus itu lari ke otak. Nah, kalau lari ke otak membuat efek anak itu seperti kayak mengkonsumsi narkoba.
Jadi seperti kayak punya dunia sendiri. Dipanggil nggak noleh, ada yang salah makan dikit gula, tepung, coklat segala macam, jadinya 2 hari nggak bisa tidur. Nah itu efeknya ternyata dari sumber akar masalahnya pencernaan, gitu loh. Nah apa hubungannya dengan alfa meta? Ini salah satu solusi saya adalah alfa meta ya. Itu paling penting pertama kali Bapak Ibu, ya kan? Nah karena alfa meta ini makanan yang paling mudah dicerna. Paling mudah dicerna, tapi dengan nutrisi yang sangat tinggi. Nah, satu sasetnya nutrisinya setara nutrisi 10 kilo beras merah. Nutrisinya loh, ya kan? Nah, tapi dicerna dalam tubuh anak hanya dalam waktu 30 detik sampai 1 menit. Nah, itu yang paling penting. Makanya kenapa saya percaya banget, karena sebenarnya konsep kita itu seperti kayak zaman nenek moyang kita dulu. Jadi kalau zaman nenek moyang kita dulu sakit apapun, ya kan? Atau anak lambat jalan, lambat ngomong, atau kita lagi sakit apapun ya di rumah sakit zaman dulu ya, pasti makannya bubur atau air tajin yang dikasih. Betul nggak? Nah, karena itu langsung memberikan nutrisi atau energi yang tinggi, tapi yang mudah dicerna. Tapi sekarang ini kan kebanyakan beras atau air tajin sendiri itu kan dimasaknya di magicom, penanaman juga ada pestisida. Jadi banyak nutrisi yang hilang. Nah, tapi untuk alfa meta sendiri itu dipanen cuma setahun sekali, itu pun yang diambil bukan berasnya tapi kulit arinya. Dan diproses dengan teknologi canggih ya, bagaimana nutrisinya itu tidak hilang, tetap terjaga, sehingga pada saat kita konsumsi sederhana banget kan, konsumsikan ke anak 1 saset ini, anak langsung mendapatkan nutrisi yang tinggi, tapi sangat mudah dicerna dan sangat cocok untuk ususnya dia. Nah, sehingga kalau anak mendapatkan nutrisi yang cukup, jadi anak ini kan sebenarnya untuk memperbaiki usus, otaknya, itu kan butuh nutrisi yang tinggi dalam proses perbaikan sel ya. Nah, tapi nggak bisa didapatkan dari makanan pada umumnya, karena dia mengalami gangguan perkembangan pencernaan ya ususnya gitu loh. Nah, tapi dengan ini salah satu solusi, dia langsung mendapatkan nutrisi yang tepat untuk perbaikan sel, untuk perbaikan usus. Nah, otomatis kalau ususnya bagus, perkembangan otak jadinya bagus. Nah, kalau pengembangan otak jadinya bagus, dia bisa fokus, bisa tenang. Nanti Bapak Ibu ajarin atau mau kasih terapi di sekolah terapi atau mau ajarin di rumah pun, itu nanti cepat sekali. Ini pengalaman saya. Dan itu sudah teruji dengan waktu. Jadi bukan yang istilahnya kita cuma nyoba-nyoba ya. Tapi kita udah teruji waktu selama 10 tahun ini ya, itu banyak sekali yang mengalami, kalau kita bilang sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nggak bisa diukur dengan uang berapapun deh. Dengan proses anak yang nggak bisa ngomong awalnya sampai bisa bicara ya. Kalau bagi saya itu nggak bisa dinilai dengan uang berapapun. Makanya ini, kalau saya bilang ini, kalau Bapak Ibu belum terapi, konsumsikan dulu aja alfa meta. Minimal selama 3 bulan rutin dulu. Kalau sudah terapi, kalau sudah terlanjur terapi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau buang-buang uang, jadi bukan terapinya yang jelek ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak sendiri otaknya masih kacau, mau dikasih terapi sebagus apapun dia nggak bisa masuk. Nangkep ya? Mau diajarin kayak manapun nggak bisa masuk. Apalagi ada beberapa orang tua yang anaknya dia biasanya di Indonesia dia dibawa ke luar negeri, ke misalnya ke Amerika. Lah yang di Amerika aja mereka malah nyari alfa meta kok ya kan, gitu loh. Nah, kalau di terapi di sana emang di sana diajarin bahasa apa? Bahasa Inggris, tambah pusing lagi loh anaknya, ya kan. Nah, tapi dengan ini artinya apa? Bapak Ibu nanti bisa kasih simulasi yang sederhana aja, dia udah bisa menerima. Gitu loh. Makanya PR utama adalah ususnya benar dulu, ya kan, bagus dulu, sehingga otaknya bisa tenang, bisa fokus. Nanti Bapak Ibu ajarin apapun jauh lebih cepat, atau di terapi apapun, secanggih apapun, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau menghemat waktu, sambil konsumsikan alfa meta, supaya otaknya bagus, dia bisa cepat menerima terapinya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya, memang jangan kaget Bapak Ibu, jadi kalau misalnya yang anaknya nggak bisa ngomong segala macam, efek dari tadi pencernaan kan. Nah, apalagi ditambah perkembangan gelombang otak ini, dia sangat sensitif. Karena ususnya sensitif, membuat otaknya sangat sensitif, ya kan? Makan dikit nggak bisa tidur, pertama. Kedua, dia kalau misalnya ini, istilahnya apa ya? Gelombang otaknya jadi lebih kacau. Jadi ada anak-anak tertentu, kok dia nggak bisa ngomong, tapi dia main iPad pintar, ya kan? Kok dia nggak bisa ngomong, tapi kalau lihat handphone disembunyiin di jok motor, ya kan, disembunyiin dimanapun dia bisa tahu gelombangnya gitu loh. Bisa tahu handphone itu di mana. Nah, itu memang salah satu gejala juga ya kan, anak-anak kebutuhan khusus kan. Nah, makanya salah satu yang untuk mengharmoniskan lingkungannya dia, gelombang otaknya juga mempercepat ya, yaitu minumkan air alfaspin, sama ini, senterin aja kepalanya setiap malam atau pada saat dia belajar juga bagus, deketin, ditaruh di
taruh di kepalanya seperti ini, itu bagus sekali gitu loh. Jadi kalau kayak saya sama suami kita lakukan waktu tahu anak kita seperti ini, ya kan, kita langsung taruh bikin kuantum, pakai alpha-spin, tapi yang paling penting ini rutin sampai sekarang, dan perubahannya kalau saya berani ngomong itu fantastik banget. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu bisa kurangin makanan yang nggak mudah dicerna ya, yang istilahnya resiko banget buat anak, akan sangat cepat sekali lagi ditambah. Jadi pola makan dijaga, kurangin makanan yang mengandung gula, tepung, susu, bahan pengawet. Kemudian juga konsumsikan alpha meta rutin, ya kan, rutin. Semakin, dan enaknya ini bukan istilahnya pakai apa ya, dosis. 1 hari 3 kali sampai 5 kali bagus banget untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah coba macam-macam ya kan, kok nggak ada perubahan. Nah, kalau mau coba jangan cobanya sedikit. Sayang banget Bapak Ibu nggak kelihatan perubahannya. 1 hari minimal 3 kali 5 kali. Kalau Bapak Ibu mau langsung kelihatan ya, minimal seminggu sampai sebulan. 1 hari minimal 3 kali 5 kali Bapak Ibu bisa tahu perubahannya, ya kan. Bukan dari nggak bisa ngomong langsung bisa ngomongnya langsung 1 kalimat 2 kalimat, enggak. Tapi minimal dia bisa lebih fokus, lebih tenang. Itu minimal itu sudah satu tanda kalau dia ternyata masalahnya di usus salah satunya, ya kan. Nah, minimal dia udah bisa tenang, fokus, itu berarti ada perubahan. Bapak Ibu harus cepat teruskan sampai nanti dia bisa ngomong dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi pola makan alpha meta plus alpha spin seperti itu. Gitu sih Mbak Yunita untuk yang pengalaman untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Thank you Bu Mary, cukup sangat jelas ya.